Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya, Vegito berhasil mengalahkan Kaisar Iblis sektor 10 dengan memenggal kepalanya. Setelah itu, Vegito turun ke bawah untuk melihat bagaimana jasad dari Aiza sekarang. Tapi, Vegito menjadi bingung apa yang harus dia lakukan sekarang. Apakah dia akan benar-benar menyerap energinya dan menggunakan energi iblis sekali lagi? Karena Vegito sudah tahu bagaimana ending ke depannya, di mana selalu saja iblis yang pada akhirnya akan mengkhianatinya. Tapi kemudian cerita akan pindah dulu ke planet Namex, di mana pertarungan Piccolo dan Obo melawan Raja Iblis masih berlangsung juga. Dan nampak kekuatan Raja Iblis itu nampaknya masih berada di atas angin, meskipun keduanya telah bekerja sama. Dan untuk menunjukkan keunggulannya, Raja Iblis segera menghantam Obo dengan tendangan super nuklirnya, membuat Obo seketika sampai menyemburkan darah segar dari mulutnya lagi. Gak terima melihat saudaranya dikalahkan, Piccolo segera gas bergerak menyerang lagi pada Raja Iblis. Tapi Raja Iblis malah meremehkan Piccolo dan menyebut bangsa Namex hanyalah lalat yang tidak berguna. Kemudian keduanya mengadukan cengkraman tangan masing-masing dengan saling mendorong satu sama lain. Kekuatan mereka sekarang tampaknya lebih setara setelah Piccolo meningkatkan kekuatannya lagi. Obo yang kemudian bangun lagi bersiap untuk membantu Piccolo dan akan melepaskan pukulan supernya. Sementara Raja Iblis tampaknya tidak menyadari atau bahkan bereaksi apapun. Namun tiba-tiba Raja Iblis bisa memanjangkan tanduknya dengan keras ke arah Obo. Pada akhirnya Obo terkena tusukan tanduk itu sebelum dia bahkan bisa melepaskan serangannya pada Raja Iblis. Dengan luka fatal yang dia terima, membuat tubuh Obo kemudian terjatuh tidak berdaya ke bawah. Kekuatan dan kesehatannya terkuras hampir seketika dari serangan yang tiba-tiba itu. Pada akhirnya, tubuh Obo berakhir menghantam tanah, menciptakan ledakan permukaan yang cukup besar. Dan dengan darah mengalir deras dari lukanya, kemungkinan titik vitalnya terputus menjadi semakin parah. Dan sekali lagi, Piccolo begitu sangat mengkhawatirkan Obo, dia cuma bisa berteriak saja tanpa bisa melindungi saudaranya. Piccolo balik menjadi marah dan akan membuat Obo membayar segalanya atas semua ini. Yang kemudian Piccolo menyinari matanya dengan energi, seolah-olah dia tengah mempersiapkan bola energi yang dahsyat. Sampai tiba-tiba dalam serangan yang tidak terduga, Piccolo menembakkan sebuah laser dari kedua matanya yang mengenai mata Raja Iblis. Raja Iblis segera memegangi matanya yang kesakitan dan sangat marah kenapa Piccolo melakukan cara licik seperti ini. Jadi dia segera mundur dulu untuk meredakan semua luka di matanya. Tapi secara mengejutkan, Piccolo bukannya mengambil keuntungan dari posisinya, Piccolo malah terbang ke arah Obo untuk mengecek kondisinya. Piccolo nggak akan membiarkan satu Namekian lagi sampai mati di depan matanya. Piccolo hampir mencapai tubuh Obo sekarang dengan tubuhnya yang nampak tergeletak tidak berdaya di tanah. Piccolo segera merangkulnya dan mengangkat tubuh besarnya itu untuk dia bawa terbang ke suatu tempat yang lebih aman. Piccolo menambah laju terbangnya hingga sekarang seperti roket pada pegunungan terdekat. Dan setelah menemukan tempat yang pas, Piccolo segera menaruh Obo di sana. Piccolo mulai berjalan pergi lagi sambil masih menoleh pada Obo karena sangat mengkhawatirkannya. Piccolo memintanya untuk beristirahat sekarang karena Obo sudah melakukan lebih dari cukup apa yang harus dilakukan. Yang perlu Obo lakukan sekarang adalah tetap hidup. Dan ketika Piccolo selesai dengan Raja Iblis, Piccolo akan membawa seseorang untuk menyembuhkannya. Tapi Obo yang nampak masih sadar dengan napasnya yang memudar, Obo memanggil Piccolo untuk berhenti dulu. Obo berkata Nel atau Piccolo adalah kesatria luar biasa dari semua kesatria yang ada di planet Namex. Dia yakin Piccolo tahu cara hidup bangsa Namex, yang mana mereka mati dalam pertempuran atau tidak, mereka tidak akan hidup dengan cedera. Dan sekarang Obo merasa mendapatkan luka terlalu parah dan tidak akan bertahan lebih lama. Satu cara untuk memberinya pelepasan yang layak, Obo ingin Piccolo mengambil semua kekuatannya. Mereka semua adalah saudara di planet Namex dan mereka dapat terus hidup melalui tubuh Piccolo. Dan setelah mendengar itu, keheningan akan menimpa Piccolo yang sekarang cuma bisa melihat ke bawah
tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Sampai keputusannya diambil, dia kemudian akan berjongkok sambil meletakkan tangannya di tubuh Obo yang sekarat. Obo menunjukkan senyuman senang karena sebentar lagi dia akan menjadi bagian dari Piccolo. Obo mengucapkan terima kasihnya dan menyampaikan bahwa Piccolo tidak akan menyesal setelah ini. Sementara itu, Raja Iblis yang sudah bisa melihat lagi nampak menunjukkan kemarahannya dan akan mencari di mana Piccolo. Dia menoleh ke sana kemari dan merasa kesal ada di mana sebenarnya Piccolo sekarang. Sampai kemudian Raja Iblis melihat cahaya bersinar yang muncul dari balik pegunungan. Raja Iblis penasaran apa sebenarnya itu. Sampai tiba-tiba sebuah ledakan terjadi dengan begitu dahsyat, di mana itu adalah tempat Piccolo dan Obo berada. Energi itu berwarna orange yang kini membumbung sampai ke langit. Sampai akhirnya dari penggabungan Piccolo dan juga Obo sebagai kesatria Namex terkuat, kini telah membuat Piccolo mendapatkan perubahan baru yaitu Piccolo Orange. Kekuatannya didorong oleh kesetiaannya kepada Namex dan tekadnya untuk melindungi saudaranya. Tingkat kekuatan baru yang tidak Piccolo dapatkan dari permohonannya dengan bola naga, seperti yang Piccolo lakukan pada movie Dragon Ball Super Superhero. Sekarang cukup penggabungan, Piccolo sudah mendapatkan perubahan yang sama. Dengan tatapan yang benar-benar dingin dan kepalanya yang membesar, Piccolo menegaskan atas rasa sakit dan penderitaan rakyatnya, Piccolo akan membuat Raja Iblis ini mati di sini. Tapi, cerita akan pindah dulu ke bumi, menunjukkan Menara Korin yang masih sangat aman dari invasi para iblis. Goku telah datang ke sana untuk mengambil beberapa kacang senju untuk menyembuhkan luka mereka. Dengan senyuman berseri-seri karena melihat teman lamanya setelah sekian lama. Goku mengucapkan terima kasihnya karena dia selalu bisa mengandalkan Korin dalam kondisi seperti ini. Goku sampaikan sekarang mereka akan menghadapi pertempuran sulit dan Goku akan membuat semua orang mendapatkan bagiannya. Lalu Goku menoleh pada sahabat lamanya yaitu Yajirobe yang saat ini sedang duduk santai. Yajirobe penasaran kenapa Goku terus menatapnya seperti itu. Goku yang menunjukkan senyuman tidak wajar padanya menyampaikan di saat bumi sedang kacau, Goku ingin meminta bantuannya juga. Dan Goku akan menunggu pergerakan Yajirobe di istana kami. Tapi Yajirobe yang gak mau mengikuti peperangan itu sungguh menjadi sangat terkejut dan seperti biasa pengecut ini akan menolak ajakan Goku. Meski begitu, Yajirobe gak ingin ketahuan sifat pengecutnya, bersedia datang ke sana setelah dia mengasah pedangnya dulu. Dan baginya itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Tapi Korin yang tahu betul tipu daya Yajirobe memberitahu pedang itu sudah cukup tajam untuk memotong tumpukan iblis di bawah sana. Korin minta Goku untuk tidak usah mengkhawatirkan Yajirobe karena jika situasinya mendesak, Korin pasti akan menyuruhnya membantu G-Factor berjuang. Seperti sebelumnya, Yajirobe membantu mereka dalam memotong ekor Vegeta. Tapi yang lebih penting, Korin telah mendengar bahwa masalah di bumi ini tidak hanya terbatas pada mereka. Tapi kekacauan terus terjadi di semua planet di 12 alam semesta. Mereka mungkin punya beberapa pasukan untuk mengatasi berbagai masalah. Tapi Korin pikir Goku harus mulai berpikir tentang sisanya. Mereka tidak tahu apa sebenarnya tujuan para iblis ini dan mengapa tepatnya mereka ingin mengambil alih semua planet. Jika mereka membiarkan ini, hasilnya hanya bisa lebih buruk ke depannya. Sebelum Bulma mempersiapkan cukup pesawat untuk semua orang, Goku harus berpikir keras tentang planet manapun yang dapat Goku kunjungi dan lindungi sekarang. Mendengar hal itu akan membuat Goku berpikir secara mendalam dan merasa apa yang Korin sampaikan adalah benar. Selalu saja ada sesuatu di baliknya jika menyangkut soal Lucifer. Setiap planet yang dia taklukkan bisa membuatnya lebih kuat entah bagaimana. Dan jelas itu bukan sesuatu yang mereka mampu lakukan. Dan Goku akan berpikir tentang planet apa yang harus dia lindungi. Piccolo sekarang sudah pergi ke planet Namex untuk melindungi rakyatnya. Sampai tiba-tiba Goku mendapatkan sebuah kesadaran yang membuat matanya terbuka lebar. Karena Goku teringat dengan sesuatu yang mungkin bisa menjadi jawabannya. Dan untuk itu, tanpa sepatah kata apapun, Goku bersiap untuk menggunakan Sun Kanido dan berpindah ke tempat tersebut.
Melihat Goku pergi, Yajirobe sedikit merasa kaget karena Goku pergi tanpa perpisahan. Tapi Korin cuma menunjukkan ketawanya karena sudah mengenal Goku begitu lama. Dan dia punya perasaan bahwa ucapannya telah mengingatkan Goku pada beberapa orang yang benar-benar membutuhkan bantuannya sekarang. Kemudian cerita akan pindah ke planet Pampa, di mana para iblis sedang menyerang Cilai dan juga Lemo. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berlari dan berteriak karena Broly tidak ada di sini untuk melindungi mereka. Pada akhirnya, meskipun mereka semakin keras berteriak dan berharap teman mereka datang, iblis akan terus mengejar mereka dengan penuh haus darah. Lemo segera mengambil sebuah pistol dan menyuruh Cilai untuk segera bersembunyi di tempat yang aman. Lemo akan berusaha menahan mereka meskipun menggunakan pistol yang sudah usang. Lemo yakin kalau Broly menginginkan Cilai untuk hidup juga. Sedangkan Cilai menjadi sangat cemas, dia nggak mau Lemo mati meninggalkannya sendiri. Tapi Lemo yang berlaga seperti seorang pahlawan segera melepaskan banyak tembakan sekaligus dan berharap bisa menumbangkan iblis itu. Tapi ketika kita melihat iblis itu, nampak setiap tembakan tidak berpengaruh apapun pada tubuh iblis. Banyak iblis malah meremehkan mereka meskipun mereka lari, tapi tidak akan ada seorang pun yang akan menyelamatkannya. Tapi ketika peluru pistol itu habis, iblis itu akan bersiap untuk mengakhiri hidup Lemo sekarang juga. Lemo berteriak sangat begitu ketakutan karena ajalnya kini benar-benar terjadi padanya sekarang. Sedangkan iblis yang tidak berperasaan akan bersiap untuk melancarkan cakarannya dan siap untuk mengiris tubuhnya. Dan tepat ketika tangan besar itu akan mencapai wajah Lemo, dalam respon terakhir, Lemo hanya akan menutup matanya dengan pasrah. Dengan tersenyum, seolah-olah tidak ingin melihat apa yang terjadi, Lemo mengingat seharusnya dia menerima tawaran Broly untuk berlatih dengannya. Jika benar, kemungkinan Lemo tidak akan selemah sekarang. Tapi saat semua harapan akan hilang, tiba-tiba gelombang energi akan muncul di depan mereka berdua. Kekuatan dahsyat dari kedatangan Goku yang menggetarkan seisi alam semesta ini. Lemo penasaran apakah itu adalah Broly. Tapi Cilai langsung mengenali bahwa itu adalah Son Goku. Dan di depan mereka sekarang hanya abu yang tersisa dari tubuh iblis itu yang dihancurkan Goku dalam sekejap saja. Goku yang gak peduli dengan iblis rendahan segera menoleh pada Lemo dan Cilai sambil menunjukkan mata serapimnya yang aktif setelah sekian lama. Goku katakan meskipun dia bukanlah Broly, tapi dia akan melindungi mereka atas namanya. Goku tambahkan Broly tidak akan berada di sini karena ada sesuatu yang sudah terjadi. Sampai kemudian Goku membalikkan tubuhnya ke depan dengan tatapan tegas dan menduga mereka mungkin punya banyak pertanyaan padanya. Yang bisa Goku katakan cerita ini sudah berlangsung panjang dan Broly aman untuk saat ini. Jadi Goku menyuruh mereka untuk bersembunyi saja dan dia akan menjemput mereka untuk menjelaskan semuanya. Dan Goku yakin kalau dia bisa menghabisi semua iblis di planet ini dalam waktu yang singkat. Dan di kejauhan sendiri nampak ada seorang iblis yang memandangi mereka. Dan terungkap mereka berdua adalah Raja Iblis yang tingkatannya sama dengan iblis yang Piccolo lawan. Mereka berdiri dengan percaya diri dan tentu saja meremehkan Goku yang telah membunuh banyak anak buahnya. Iblis yang lebih pendek nampak mendapatkan harapan baru untuk menemukan seseorang yang layak mereka lahap. Iblis yang lebih tua nampak tidak yakin melihat Goku. Dari apa yang dia rasakan, Goku tidak jauh lebih kuat dari Cilai dan juga Lemo. Dia menyarankan agar mereka pindah ke planet lain saja untuk memenuhi keinginan Lucifer. Tapi ketika keduanya akan membuat penilaian konyol untuk Goku, sebuah suara akan muncul di dekat mereka. Dan benar aja Goku Serapim muncul di belakang mereka yang membuat keduanya terkejut tidak percaya. Bagaimana Goku yang mereka anggap lemah kini muncul tanpa mereka sadari. Dengan ketenangannya, Goku melirik mereka tanpa rasa takut saat keduanya masih panik. Iblis tua segera mundur dan menanyakan bagaimana Goku bisa bergerak secepat itu tanpa mereka deteksi. Iblis kecil juga menjadi kesal karena Goku mencoba untuk mengolok-olok Raja Iblis seperti mereka. Dan dengan kemarahan penuh, kedua Raja Iblis itu melesat menyerang Goku yang sudah mempermainkan mereka di hadapan para pasukan iblis.
Tapi ketika dua Raja Iblis melepaskan banyak serangannya, Goku bisa dengan mudah menghindari semuanya dalam kecepatan Seraphim. Meskipun ini terlalu berlebihan, tapi Goku tidak akan memandang musuh lebih rendah seperti Vegito. Bahkan, Goku melakukannya sambil masih menunjukkan senyuman santai, membuat dua Raja Iblis sekarang menjadi panik dan bingung kenapa serangan mereka tidak ada yang kena sama sekali. Tapi, yang bisa mereka lakukan hanyalah terus menyerang. Namun, Goku dengan ketawanya memberitahu mereka dia nggak punya waktu untuk bermain seharian dengan mereka. Seperti yang dikatakan 5 dewa terkuat tentang para iblis, Goku sekarang mengharapkan lebih banyak dari mereka, bukan sesuatu yang mengecewakan seperti ini. Sampai tiba-tiba, Goku menunjukkan perbedaan kekuatan pada dua Raja Iblis itu, betapa kuatnya bentuk Seraphim yang dia miliki. Membuat dua Raja Iblis terkejut sekali lagi, gak menyangka kekuatan sebesar ini dimiliki oleh seorang mortal. Sedangkan Goku masih terus meledakkan kekuatannya secara besar-besaran, yang menghempaskan dua tubuh Raja Iblis semakin jauh. Kemudian Goku mengambil kesempatan ini untuk segera menyerang Raja Iblis kecil yang bernama Uzu. Uzu yang nampak masih dihempaskan melayang jauh kini akan dibuat terkejut melihat Goku sudah ada di hadapannya. Dengan mata Seraphim yang bersinar yang pernah membantai GT seorang diri, Goku tegaskan, ini adalah kekuatan semua orang yang tak bersalah yang para iblis perlakukan seperti sampah. Sekarang Goku nggak akan membiarkan para iblis menyakiti siapapun lagi. Di situ Goku melepaskan serangan sikutan keras yang menghantam pipi Uzu hingga mulutnya memuntahkan banyak darah. Tubuhnya terhempas lagi melayang jauh dengan Goku yang tubuhnya berputar untuk mendarat di tanah. Dan nampak Goku kembali menunjukkan tatapan percaya dirinya pada Raja Iblis besar yang tersisa yaitu Gom. Goku menanyakan bagaimana rasanya ketika ada orang kuat yang mempermalukan para iblis lemah seperti mereka. Membuat Gom menjadi sangat ketakutan sekarang, dia menyuruh Goku untuk segera menjauh darinya. Tapi pada akhirnya, meskipun tidak diperlihatkan bagaimana Goku menyiksa mereka, tapi keduanya nampak Goku hempaskan ke tanah bersama-sama. Dan sekarang kedua Raja Iblis itu seperti tidak memiliki harga diri dengan banyak darah yang keluar dari mulut mereka dengan tubuh yang terkapar. Dan menariknya, melihat raja mereka dikalahkan dengan mudah, semua pasukan iblis di planet itu seketika jatuh tidak bernyawa juga di tanah. Seolah-olah bahwa nyawa mereka saling terhubung dengan rajanya. Dan sepertinya Goku juga akan merasakan ini saat dia menurunkan kekuatannya dan kembali pada bentuk biasanya. Goku mengerti setelah dia mengalahkan dua Raja Iblis itu, invasi dari pasukan iblis ikut berakhir juga. Dan Goku simpulkan itu pasti berlaku juga untuk bumi dan planet lain. Mereka harus mengalahkan Raja Iblis di setiap planet jika ingin menghentikan invasi musuh. Jadi Goku akan segera memberitahu semua orang karena ini adalah informasi yang penting. Tapi Goku menyayangkan ada banyak sekali iblis dengan tingkat kekuatan seperti ini yang digunakan untuk kejahatan. Goku berpikir kenapa mereka tidak bisa hidup bersama saja sebagai teman. Seharusnya Goku tidak membunuh mereka karena dia tidak bisa menanyakan mereka kenapa para iblis melakukan kejahatan ini. Goku kemudian menoleh ke sana kemari untuk mencari di mana Cilai dan Lemo bersembunyi sekarang. Jadi Goku segera memanggil mereka untuk keluar saja karena semua iblis sudah tidak ada lagi sekarang yang akan membuat masalah. Planet Pampa, Goku tegaskan, sudah menjadi planet aman pertama yang dia selamatkan. Jika Vegito mengurusi alam iblis, maka Goku akan menjadi pelindung alam panah. Lalu bagaimanakah perjuangan Goku dan Vegito selanjutnya? Apakah mereka akan bisa mengalahkan Lucifer? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.